Ketika matamu terpejam dan imajinasi melayang, apakah kau merasakan dorongan untuk melepaskan diri dari bumi dan melampaui batas kenyataan? Ada sesuatu yang abadi dalam keberanian untuk bermimpi melampaui apa yang dianggap mungkin. Sebuah bisikan dalam jiwa yang berkata, "Mengapa tidak?" Sebuah panggilan untuk menerobos keterbatasan dan menemukan kebebasan sejati. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, mari kita bersama-sama menciptakan energi positif yang lebih kuat. Ingatlah untuk menyukai, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga atas dukungan super thanks yang kau berikan. Ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual kita, sebuah ungkapan kasih yang membawa kita lebih dekat pada pencapaian sejati. Saat kita memulai perjalanan ini, bayangkan dirimu sebagai seorang penjelajah dalam dimensi kesadaran yang luas. Disinilah kekuatanmu yang sebenarnya terletak, bukan pada hal-hal yang kasat mata, tetapi pada kemampuan untuk menciptakan realitas yang sejalan dengan jiwa yang luhur. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menciptakan makna baru. Bersama, kita akan melampaui batasan, menyingkirkan keyakinan lama, dan merangkul potensi tak terbatas. Langkah pertama dimulai sekarang. Bersiaplah untuk membuka hati, mengasah kesadaran, dan terbang menuju kebebasan sejati. Biarkan setiap kata menjadi cahaya yang membimbingmu melintasi kegelapan keraguan, menuju puncak pencapaian diri yang tak tergoyahkan. Ini adalah perjalananmu, ini adalah waktumu. Mari melangkah bersama. Bab 1. Kesadaran sebagai fondasi realitas. Bayangkan sebuah energi yang tak terlihat, namun menggetarkan setiap lapisan keberadaan kita, dari pikiran terdalam hingga realitas yang kita rasakan setiap hari. Energi ini adalah kesadaran, kekuatan tak terbatas yang menjadi fondasi segala hal. Kesadaran bukan sekadar produk dari otak. Ia adalah inti dari ciptaan, sumber dari semua bentuk yang kita lihat dan rasakan. Dalam diamnya, ia adalah arsitek kehidupan, dan dalam gerakannya, ia adalah pelukis semesta. Kesadaran bukan hanya pasif, ia dinamis, hidup, dan penuh daya cipta. Setiap pikiran yang kamu miliki, apakah itu kegembiraan, kekhawatiran, atau mimpi-mimpi besar, beresonansi seperti getaran kecil di samudra, membentuk riak-riak yang mengubah permukaan realitasmu. Kesadaranmu, seperti seorang pemahat ulung, terus bekerja tanpa henti, membangun kehidupanmu dari bahan mentah berupa niat, emosi, dan keyakinan. Namun, pernahkah kamu menyadari betapa dalamnya pengaruh kesadaran ini? Setiap rasa frustrasi yang kamu rasakan, setiap tawa yang kamu lepaskan, atau setiap ketakutan yang kamu pendam, adalah batu bata yang membangun dunia di sekitarmu. Ini adalah pengingat yang indah sekaligus penuh tanggung jawab. Kamu adalah pencipta realitasmu. Ketika kamu menyadari hal ini, semuanya berubah. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban keadaan atau pemain pasif dalam drama kehidupan. Sebaliknya, kamu adalah penguasa panggung, penulis naskah, dan sutradara. Kesadaran memberikanmu kekuatan untuk menciptakan ulang hidupmu, untuk mewarnai hari-harimu dengan warna yang kamu pilih, dan untuk membangun masa depan yang sesuai dengan panggilan jiwamu. Namun, kekuatan ini juga datang dengan tantangan. Dunia di sekitar kita dipenuhi dengan apa yang disebut kesadaran kolektif, yaitu kumpulan keyakinan, narasi, dan harapan yang telah tertanam selama berabad-abad. Kesadaran kolektif ini, seperti gravitasi, dapat menarikmu ke bawah, membebanimu dengan keyakinan yang membatasi potensi sejati dirimu. Bayangkanlah ini seperti sebuah sungai yang alirannya ditentukan oleh dinding-dinding batu yang dibangun oleh masyarakat, budaya, dan pengalaman masa lalu. Jika kamu tidak waspada, kamu mungkin akan terjebak dalam arus ini, bergerak tanpa sadar menuju arah yang bukan milikmu. Tantanganmu adalah untuk menjadi seperti air yang mengalir bebas, melampaui dinding-dinding itu,
menemukan jalur baru yang sejalan dengan tujuan dan jiwamu. Langkah pertama dalam melampaui batasan ini adalah mengenali kekuatan kesadaranmu sendiri. Mulailah dengan mengamati pikiran-pikiranmu tanpa menghakimi. Tanyakan pada dirimu, pikiran mana yang memberdayakan dan mana yang membebani? Pikiran mana yang mencerminkan keinginan terdalammu dan mana yang hanya gema dari suara orang lain? Ketika kamu mulai memahami pikiran-pikiran ini, kamu akan melihat bahwa banyak dari mereka adalah hasil dari filter yang tidak lagi relevan. Filter ini berasal dari pengalaman masa lalu, ajaran masyarakat, atau rasa takut akan penolakan. Tetapi ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk mengganti filter ini, untuk memilih pikiran yang selaras dengan dirimu yang sejati. Proses ini tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan keyakinan lama dan menggantikannya dengan yang baru. Dibutuhkan ketekunan untuk terus mengamati pikiranmu dan mengarahkannya ke jalur yang lebih positif. Dan yang terpenting, dibutuhkan cinta pada dirimu sendiri. Cinta yang cukup besar untuk mengatakan, aku pantas untuk hidup dengan kesadaran yang penuh dan bebas. Kesadaran adalah jembatan antara apa yang kamu impikan dan apa yang kamu alami. Ketika kamu belajar untuk mengendalikannya, kamu tidak hanya akan menemukan bahwa dunia luar berubah, tetapi juga dunia batinmu. Kamu akan merasa lebih damai, lebih terhubung, dan lebih kuat. Ingatlah, kesadaran adalah alat terhebat yang kamu miliki untuk menciptakan kehidupan yang kamu impikan. Gunakanlah dengan bijak, dengan cinta, dan dengan tujuan. Dan saat kamu melangkah ke bab berikutnya, bawalah pemahaman ini bersamamu, bahwa di dalam dirimu terdapat kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Sebuah kekuatan untuk tidak hanya melihat dunia, tetapi juga menciptakannya. Dengan ini, mari kita lanjutkan perjalanan, menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menggunakan kesadaran ini untuk melampaui batas dan mencapai puncak kehidupan spiritual kita. Bab 2. Menantang keyakinan lama, membuka jalan baru. Pernahkah kamu merasa hidupmu terkekang oleh batas yang tak kasat mata? Seperti burung dalam sangkar yang telah lama terbiasa, kita seringkali menerima batasan-batasan itu tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Keyakinan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali menjadi rantai yang tak terlihat, mengikat kita pada jalan yang mungkin bukan milik kita. Namun, saat keberanian menyala dalam jiwa, kita mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar aku? Keyakinan lama adalah cermin dari kesadaran kolektif, sebuah kumpulan narasi yang dibangun oleh sejarah, budaya, dan pengalaman masyarakat. Mereka menciptakan kerangka berpikir yang membentuk cara kita melihat dunia, seringkali tanpa kita sadari. Namun, seperti tembok tua yang mulai retak, keyakinan ini bisa jadi tidak lagi relevan dengan siapa kita hari ini atau kemana kita ingin melangkah. Bayangkan sebuah sungai besar yang telah mengalir selama ribuan tahun. Arusnya kuat, jalurnya jelas, dan ia menarik setiap tetes air yang masuk untuk mengikutinya. Tetapi, apakah sungai itu benar-benar tahu kemana ia menuju? Begitulah kesadaran kolektif bekerja. Ia menarik kita ke dalam arus yang sudah ditentukan, mencegah kita untuk bertanya, apakah jalur itu adalah yang terbaik untuk jiwa kita? Tantanganmu adalah menjadi seperti air yang berani melawan arus, mencari jalur baru yang sesuai dengan panggilan hatimu. Namun, melawan arus ini tidaklah mudah. Keyakinan lama tidak hanya tertanam dalam pikiran kita, tetapi juga dalam hati kita. Mereka seringkali muncul sebagai rasa aman, rasa nyaman, atau bahkan rasa takut kehilangan identitas. Tetapi ingatlah, kenyamanan yang berakar pada keyakinan lama seringkali adalah musuh terbesar dari pertumbuhan. Langkah pertama untuk membebaskan diri dari keyakinan lama adalah menyadari bahwa keyakinan itu ada. Renungkanlah kehidupanmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selalu kupercayai tentang dunia ini? Apakah itu memberdayakanku atau malah membatasiku? Tuliskan keyakinan-keyakinan itu di atas kertas dan lihatlah mereka dengan mata yang jernih. Setelah itu,
Tantanglah keyakinan-keyakinan tersebut. Ajukan pertanyaan, apakah ini benar? Dari mana asalnya? Apakah ini sesuai dengan diriku yang sebenarnya? Dalam proses ini, kamu mungkin menemukan bahwa banyak keyakinan yang tidak berasal dari dirimu, tetapi dari orang lain, keluarga, masyarakat, atau bahkan pengalaman masa lalu yang tidak lagi relevan. Melepaskan keyakinan lama adalah seperti membuka tangan yang telah lama menggenggam sesuatu. Awalnya sulit, terasa asing, dan bahkan menyakitkan. Tetapi, dengan setiap keyakinan yang dilepaskan, tanganmu menjadi bebas untuk menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Keyakinan yang memberdayakan adalah yang sejalan dengan jiwamu, yang membuka jalan menuju kebebasan, bukan yang membatasi langkahmu. Ketika kamu melepaskan keyakinan lama, kamu memberi ruang bagi keyakinan baru untuk tumbuh. Keyakinan yang mencerminkan potensi sejati dirimu, yang mendorongmu untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi. Namun, berhati-hatilah dengan narasi yang kamu pilih untuk menggantikan keyakinan lama. Dunia penuh dengan suara yang mencoba memberitahumu apa yang benar dan salah, apa yang mungkin dan tidak mungkin. Tetapi, kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dalam keheningan hatimu sendiri. Dengarkan bisikan itu, suara lembut yang mengatakan, "Ini adalah jalanmu, inilah kebenaranmu." Dalam perjalanan ini, jangan takut untuk salah langkah. Kesalahan adalah bagian dari proses. Setiap kali kamu mencoba dan gagal, kamu belajar lebih banyak tentang siapa dirimu dan apa yang benar-benar penting bagimu. Kesalahan bukanlah akhir. Mereka adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan. Akhirnya, tantangan terbesar dari menantang keyakinan lama adalah keberanian untuk berdiri sendiri. Ketika kamu memilih jalan baru, mungkin tidak semua orang akan mendukungmu. Tetapi ingatlah, perjalanan ini adalah milikmu, bukan milik mereka. Jadilah pohon yang kokoh di tengah badai, yang akarnya tertanam dalam tanah keyakinan yang kamu pilih sendiri. Ketika kamu berani menantang keyakinan lama dan membuka jalan baru, kamu bukan hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa yang berani, yang tidak takut untuk melawan arus, yang percaya bahwa selalu ada jalan baru yang bisa ditemukan. Dengan hati yang berani dan pikiran yang terbuka, melangkahlah ke depan. Tantang keyakinan lama, buka pintu-pintu baru, dan temukan dirimu yang sejati. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan keajaiban. Dan di setiap langkahnya, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu, dan setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju cahaya. Bab 3. Dari penghakiman menuju persepsi. Membuka mata jiwa. Pernahkah kamu merasa dirimu terkekang oleh pandangan-pandangan yang terbentuk dari kebiasaan lama? Penghakiman adalah rantai yang tak kasat mata, mengikat kita pada penilaian yang seringkali tidak benar-benar mencerminkan kenyataan. Ia menutup pintu, mengurung pikiran dalam kotak sempit, dan mencegah kita dari melihat dunia sebagaimana adanya. Namun, dalam setiap momen, kita diberi pilihan untuk menghakimi atau untuk melihat dengan persepsi yang terbuka. Penghakiman adalah penutup mata. Ia lahir dari pengalaman masa lalu, prasangka, dan rasa takut akan yang tidak diketahui. Ketika kamu menghakimi, kamu menutup kemungkinan untuk memahami. Ia seperti jendela yang ditutup rapat, yang membatasi cahaya masuk ke dalam ruangan jiwa. Sebaliknya, persepsi adalah pintu yang terbuka. Ia adalah undangan untuk melihat dunia dengan mata baru, untuk menerima tanpa prasangka, dan untuk memahami tanpa syarat. Bayangkan dunia ini sebagai sebuah lukisan besar yang penuh warna dan detail. Ketika kamu menghakimi, kamu hanya melihat sebagian kecil dari lukisan itu, seringkali melalui lensa yang buram. Tetapi ketika kamu membuka dirimu pada persepsi, seluruh lukisan itu terbuka, menampakkan keindahannya yang sejati. Dalam persepsi, kamu menemukan kebebasan, kebebasan untuk memahami, untuk mencintai, dan untuk terhubung. Namun,
Perjalanan dari penghakiman menuju persepsi tidaklah mudah. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan pola pikir lama dan menggantinya dengan sikap keterbukaan. Dalam setiap interaksi, dalam setiap pengalaman, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar melihat ini sebagaimana adanya, ataukah aku melihatnya melalui lensa penghakiman? Penghakiman seringkali lahir dari ketakutan, takut salah, takut terluka, takut berbeda. Tetapi, apakah ketakutan ini benar-benar melindungimu? Atau justru ia mengurungmu dalam sangkar yang membatasi potensi sejati dirimu? Untuk melampaui penghakiman, kamu harus menghadapi ketakutan ini dengan cinta dan keberanian. Ingatlah, ketakutan hanya memiliki kekuatan yang kamu berikan padanya. Ketika kamu memilih untuk tidak takut, kamu membuka jalan menuju kebebasan. Persepsi, di sisi lain, adalah sikap menerima. Ia tidak berarti pasrah atau membiarkan, tetapi memahami dengan mata hati yang terbuka. Persepsi adalah tentang melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa menambahkan prasangka atau interpretasi yang tidak perlu. Ia adalah kekuatan untuk mengatakan, aku melihat, aku memahami, dan aku menerima. Dalam perjalanan spiritual, memilih persepsi berarti hidup dalam keadaan penuh kesadaran. Ini adalah seni untuk hadir sepenuhnya dalam momen, untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan untuk merasakan tanpa melabeli. Dengan memilih persepsi, kamu mengundang keajaiban masuk ke dalam hidupmu. Kamu membuka dirimu pada pelajaran yang tersembunyi dalam setiap pengalaman, bahkan yang tampaknya sulit atau menyakitkan. Namun, perlu diingat, persepsi bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Dengan persepsi, kamu tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga inti dari setiap hal. Kamu melihat kebenaran di balik penampilan, potensi di balik kesalahan, dan cahaya di balik kegelapan. Langkah pertama menuju persepsi adalah melatih kesadaran. Ketika kamu menyadari pikiran-pikiranmu, kamu mulai memahami bagaimana mereka membentuk cara kamu melihat dunia. Mulailah dengan latihan sederhana. Ketika kamu merasa ingin menghakimi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini penghakiman ataukah ini persepsi? Dengan kesadaran ini, kamu bisa memilih untuk melepaskan penghakiman dan menggantinya dengan persepsi. Persepsi juga menuntut kesabaran. Dunia tidak selalu seperti yang kita inginkan, dan orang-orang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi, dengan persepsi, kamu belajar untuk menerima kenyataan ini tanpa menyerah pada penghakiman. Kamu melihat mereka sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin mereka menjadi. Ketika kamu memilih persepsi, kamu juga memilih cinta. Persepsi membuka jalan bagi cinta untuk mengalir, karena cinta sejati hanya bisa tumbuh dalam ruang yang bebas dari penghakiman. Cinta adalah energi yang menghubungkan segala sesuatu, dan dengan memilih persepsi, kamu membiarkan cinta ini mengalir bebas dalam hidupmu. Pada akhirnya, dari penghakiman menuju persepsi adalah perjalanan menuju kebebasan. Ini adalah langkah besar dalam perjalanan spiritual, langkah yang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan keterhubungan yang mendalam. Ketika kamu membuka dirimu pada persepsi, kamu tidak hanya melihat dunia dengan cara yang baru, tetapi juga menemukan dirimu yang sejati. Jadi, pilihlah persepsi. Lepaskan penghakiman, dan biarkan dirimu terbang bebas dalam keindahan hidup yang tak terbatas. Dunia menunggumu untuk melihatnya dengan mata yang terbuka, dengan hati yang penuh cinta, dan dengan jiwa yang bebas. Inilah panggilanmu untuk hidup dengan persepsi. Bab 4. Cinta di atas emas, jalan menuju kebebasan jiwa. Bayangkan dirimu berdiri di persimpangan jalan, satu jalur menuju kekayaan material yang berkilau, dan jalur lainnya menuju cinta yang tulus dan murni. Dunia seringkali menggoda kita untuk memilih emas, simbol kekayaan, keamanan, dan status. Namun, ada jalan lain, jalan yang lebih sunyi tetapi penuh cahaya, jalan cinta. Disinilah terletak kebebasan jiwa sejati, sebuah ruang di mana makna hidup ditemukan bukan dalam apa yang kita miliki, tetapi dalam bagaimana kita mencintai. Cinta, dalam konteks ini,
bukan sekadar emosi romantis atau hubungan antar manusia. Ia adalah kesadaran tertinggi yang melihat keterhubungan segala sesuatu. Ia adalah kekuatan yang mengangkat, menyatukan, dan menghidupkan. Cinta adalah jalan menuju kebijaksanaan, jembatan menuju kebebasan, dan sumber cahaya yang tak pernah padam dalam diri kita. Namun, cinta seringkali dipandang sebelah mata di dunia yang lebih menghargai emas. Kita diajarkan untuk mengejar hal-hal yang terlihat, yang dapat dipegang dan dihitung, sementara cinta dianggap abstrak dan tak berharga dalam ukuran duniawi. Tetapi, tanyakan pada dirimu, apakah emas dapat mengisi kekosongan jiwa? Apakah kekayaan material dapat memberikan kedamaian sejati? Jawabannya ada di hatimu. Ketika kita memilih cinta di atas emas, kita tidak menolak kebutuhan material atau kenyamanan hidup. Kita hanya menyadari bahwa semua itu tidak pernah menjadi tujuan akhir. Emas, dalam bentuk apapun, uang, status, atau benda berharga, hanya alat. Ia bisa memberi kemudahan, tetapi tidak pernah bisa memberikan makna. Cinta, di sisi lain, adalah inti dari segala sesuatu. Ia tidak membutuhkan alat, karena ia sendiri adalah jawaban. Memilih cinta di atas emas adalah tindakan keberanian. Di dunia yang seringkali menilai seseorang berdasarkan apa yang mereka miliki, memilih cinta adalah perlawanan terhadap arus. Ini adalah deklarasi bahwa nilai dirimu tidak terletak pada rekening bankmu atau barang yang kamu miliki, tetapi pada kapasitasmu untuk mencintai dan terhubung dengan orang lain. Namun, bagaimana cara kita memilih cinta? Bagaimana kita memastikan bahwa hidup kita tidak tergelincir ke dalam perlombaan tanpa akhir untuk mengejar emas? Langkah pertama adalah bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar membuatku bahagia? Apakah kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang bersifat sementara, ataukah dari hubungan, pengalaman, dan momen yang penuh makna? Ketika kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar, tetapi dari dalam, kamu akan lebih mudah untuk memilih cinta. Cinta adalah tentang memberi, bukan mengambil. Ia adalah tentang berbagi, bukan memiliki. Dalam setiap keputusan, tanyakan pada dirimu, apakah ini memperluas kapasitasku untuk mencintai? Apakah ini membawa aku lebih dekat pada diriku yang sejati? Atau hanya membuatku terikat pada ilusi keamanan? Cinta juga menuntut keberanian untuk melihat melampaui diri sendiri. Ketika kita memilih cinta, kita melepaskan ego yang seringkali mendikte hidup kita. Kita mulai melihat dunia dengan mata baru, mata yang penuh belas kasih dan empati. Kita belajar untuk memberi tanpa berharap balasan, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk menerima bahwa hidup adalah tentang hubungan, bukan akumulasi. Namun, cinta bukanlah jalan yang selalu mudah. Ia seringkali menantang kita untuk melampaui rasa takut, rasa sakit, dan rasa kurang. Tetapi, dalam tantangan itu, cinta juga menguatkan kita. Ia adalah api yang membakar ketakutan, menggantinya dengan keberanian. Ia adalah cahaya yang menerangi kegelapan, menunjukkan jalan ketika kita tersesat. Ketika kamu memilih cinta di atas emas, kamu juga memilih kebebasan. Emas, meskipun berkilau, seringkali menjadi rantai yang mengikat. Ia membuat kita terus mencari lebih banyak, merasa bahwa kita tidak pernah cukup. Tetapi cinta adalah kebebasan sejati. Ia membebaskan kita dari kebutuhan untuk memiliki, menggantinya dengan sukacita karena menjadi. Pada akhirnya, cinta di atas emas adalah tentang memahami bahwa kehidupan ini bukan tentang apa yang bisa kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan. Dalam setiap hubungan, dalam setiap tindakan, tanyakan pada dirimu, apakah ini mencerminkan cinta yang tulus? Apakah ini membawa cahaya ke dalam hidupku dan hidup orang lain? Dengan memilih cinta, kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia selalu benar. Ia adalah jalan menuju kebebasan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati. Dan yang terpenting, ia adalah jalan menuju dirimu yang sejati.
jiwa yang penuh cinta, terang, dan tak terbatas. Jadi, pilihlah cinta. Lepaskan emas yang membebani dan biarkan dirimu terbang bebas menuju cahaya yang abadi. Cinta adalah jawabannya, selalu. Bab 5. Kekuatan meditasi dan momen Brahma Muhurta. Ada saat-saat tertentu dalam kehidupan di mana keheningan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada suara, di mana waktu seakan melambat, memberi ruang bagi jiwa untuk mendengar bisikan ilahi. Salah satu momen tersebut adalah Brahma Muhurta, waktu sakral yang terjadi sekitar 90 menit sebelum matahari terbit. Disinilah, di bawah langit yang masih gelap namun penuh harapan, alam semesta seolah berbisik kepada mereka yang mau mendengarnya. Inilah waktumu untuk bangkit. Inilah saatmu untuk terhubung dengan Sang Pencipta dan dirimu sendiri. Brahma Muhurta bukan hanya sekadar waktu. Ia adalah portal menuju kesadaran yang lebih tinggi, sebuah ruang yang dibuka oleh alam semesta untuk meditasi, refleksi, dan introspeksi. Pada saat ini, udara terasa lebih murni, energi lebih tenang, dan dunia lebih hening. Tidak ada gangguan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Semuanya diam, seolah memberi penghormatan kepada jiwa yang berani bangun untuk memulai perjalanan spiritualnya. Namun, apa yang membuat Brahma Muhurta begitu istimewa? Jawabannya terletak pada energinya. Dalam keheningan ini, pikiran tidak dibebani oleh kekacauan hari sebelumnya atau tekanan hari yang akan datang. Ia seperti kanvas kosong, siap untuk dilukis dengan niat, doa, dan meditasi. Energi semesta pada waktu ini juga berada dalam harmoni yang sempurna, memberikan dorongan tambahan bagi siapapun yang ingin memperdalam koneksi spiritualnya. Meditasi selama Brahma Muhurta adalah salah satu cara paling ampuh untuk menyelaraskan diri dengan energi ini. Saat kamu duduk dalam keheningan, rasakan napasmu. Biarkan setiap tarikan dan hembusan napas membawa ketenangan ke dalam dirimu. Fokuskan pikiranmu pada pusat hatimu, bayangkan sebuah cahaya lembut yang tumbuh dan menyebar ke seluruh tubuhmu. Cahaya ini adalah simbol dari cinta, kebijaksanaan, dan kekuatanmu yang sejati. Tidak perlu mengharapkan keajaiban instan selama meditasi. Keajaiban sejati ada pada prosesnya, pada kesediaanmu untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Saat kamu terus melakukannya hari demi hari, kamu akan merasakan perubahan yang lembut namun mendalam, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih damai, dan jiwa yang lebih terhubung dengan semesta. Selain meditasi, Brahma Muhurta juga adalah waktu yang sempurna untuk menetapkan niat. Tuliskan tujuanmu, baik itu untuk hari itu, minggu itu, atau bahkan hidupmu secara keseluruhan. Saat dunia masih terdiam, niat yang kamu tetapkan memiliki kekuatan lebih besar untuk berakar dalam kesadaranmu. Ucapkan niat itu dengan penuh keyakinan, seolah-olah alam semesta sedang mendengarkan, karena pada kenyataannya, ia memang mendengarkan. Namun, untuk benar-benar menikmati keajaiban Brahma Muhurta, diperlukan komitmen dan disiplin. Bangun sebelum matahari terbit bukanlah hal yang mudah, terutama ketika godaan untuk tetap dalam kehangatan tempat tidur begitu kuat. Tetapi, ingatlah ini. Setiap pengorbanan kecil yang kamu lakukan untuk perjalanan spiritualmu akan terbayar berkali-kali lipat. Setiap pagi yang kamu gunakan untuk bermeditasi dan merenung adalah investasi dalam dirimu sendiri, jiwa yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Saat kamu menjalani kebiasaan ini, kamu juga akan menyadari bahwa apa yang kamu pelajari selama Brahma Muhurta tidak berhenti di pagi hari. Ketenangan, kejelasan, dan energi yang kamu bangun akan terbawa ke sepanjang harimu. Kamu akan menghadapi tantangan dengan lebih tenang, berbicara dengan lebih lembut, dan mencintai dengan lebih tulus. Hidupmu akan menjadi cerminan dari kedamaian yang kamu temukan di pagi hari itu. Lebih dari itu, Brahma Muhurta mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Ia mengingatkan kita bahwa setiap detik adalah hadiah, bahwa keheningan adalah ruang di mana kita bisa menemukan diri kita yang sejati. Dalam waktu yang singkat ini, kita diingatkan bahwa kehidupan tidak diukur dari berapa banyak hal yang kita miliki,
tetapi dari seberapa dalam kita hidup dan mencintai. Jadi, temuilah Brahma Muhurta dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap. Biarkan ia menjadi teman setiamu dalam perjalanan menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Bangunlah sebelum matahari, duduklah dalam keheningan, dan dengarkan bisikan semesta. Dalam keheningan ini, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Dalam keheningan ini, kamu akan menemukan Sang Pencipta. Dan dalam keheningan ini, kamu akan menemukan bahwa hidup, pada akhirnya, adalah sebuah perjalanan untuk kembali ke cinta, cahaya, dan kedamaian. Bab 6. Seni bermimpi dan melampaui batas, kesadaran. Di dalam dunia yang terlihat nyata, kita seringkali lupa bahwa ada dimensi lain, sebuah ruang yang hanya bisa diakses ketika kita menutup mata dan memasuki alam mimpi. Namun, tidak semua mimpi diciptakan sama. Ada mimpi-mimpi biasa yang berlalu seperti angin, dan ada mimpi-mimpi sadar, atau yang dikenal sebagai lucid dreaming, yang membawa kita melampaui batas kesadaran. Disinilah seni bermimpi menjadi jembatan menuju kebebasan sejati, membuka jalan bagi kita untuk menjelajahi realitas yang jauh melampaui apa yang kita kenal. Lucid dreaming adalah keadaan di mana kamu menjadi sadar bahwa kamu sedang bermimpi, namun tetap berada di dalam mimpi itu. Dalam momen ini, kamu tidak lagi menjadi penonton pasif dari narasi bawah sadar, tetapi seorang pencipta aktif. Bayangkan dirimu terbang melintasi langit tanpa gravitasi, menjelajahi tempat-tempat yang hanya ada dalam imajinasi, atau bahkan berbicara dengan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Kemungkinan ini tidak hanya membebaskan, tetapi juga penuh dengan pelajaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Namun, seni bermimpi sadar tidak hanya tentang hiburan atau petualangan. Ia adalah alat transformasi yang luar biasa. Ketika kamu belajar untuk menguasai mimpi-mimpi ini, kamu juga belajar untuk menguasai pikiranmu. Kamu menyadari bahwa batasan yang kamu rasakan di dunia nyata seringkali hanyalah ilusi, diciptakan oleh keyakinan lama dan ketakutan yang tidak pernah kamu pertanyakan. Langkah pertama menuju lucid dreaming adalah mempersiapkan pikiranmu. Sama seperti tubuh yang perlu dilatih untuk menjadi kuat, pikiran juga membutuhkan latihan untuk mencapai kesadaran dalam mimpi. Mulailah dengan menjaga jurnal mimpi. Setiap pagi, segera setelah bangun tidur, tuliskan semua yang kamu ingat dari mimpimu. Dengan melatih ingatan ini, kamu mulai membangun jembatan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Selain itu, praktikan reality check sepanjang hari. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang bermimpi? Lihat tanganmu, baca ulang tulisan, atau amati sekelilingmu dengan penuh kesadaran. Kebiasaan ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan terbawa ke dalam mimpimu, memungkinkanmu untuk mengenali bahwa kamu sedang bermimpi. Ketika kesadaran ini muncul, kamu membuka pintu ke dunia yang penuh kemungkinan. Namun, seni bermimpi tidak berhenti pada mimpi sadar. Ada tingkat yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai perjalanan astral atau pengalaman di luar tubuh. Dalam keadaan ini, kesadaranmu terasa melampaui tubuh fisikmu, menjelajahi dimensi yang lebih halus. Bagi banyak orang, pengalaman ini membawa rasa kebebasan yang luar biasa. Sebuah rasa bahwa kamu bukan sekadar tubuh, tetapi jiwa yang tak terbatas. Melalui perjalanan ini, kamu mungkin menemukan wawasan yang mendalam tentang dirimu sendiri dan alam semesta. Kamu mungkin bertemu dengan simbol-simbol yang berbicara langsung kepada jiwamu, atau bahkan merasakan kehadiran cinta yang begitu murni sehingga semua rasa takut menghilang. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa kehidupan lebih besar daripada apa yang bisa dilihat oleh mata fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa baik lucid dreaming maupun perjalanan astral bukanlah pelarian dari dunia nyata, tetapi sebuah latihan untuk memperdalam pemahaman kita tentang kehidupan. Apa yang kamu pelajari dalam mimpi dapat diterapkan di dunia nyata, keyakinan pada dirimu sendiri, keberanian untuk melampaui batasan, dan kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka. Sebagai contoh, ketika kamu belajar terbang dalam mimpi, kamu menyadari bahwa rasa takut akan jatuh hanyalah ilusi. Pelajaran ini, jika dibawa ke dunia nyata,
mengajarkanmu untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan, mengetahui bahwa banyak dari ketakutan kita hanyalah bayangan yang tidak nyata. Demikian pula, ketika kamu bertemu dengan bagian terdalam dari dirimu dalam mimpi, kamu membawa pemahaman itu kembali ke dunia nyata, membantu dirimu untuk hidup lebih otentik dan selaras dengan jiwamu. Untuk mencapai kedalaman ini, persiapkan dirimu setiap malam sebelum tidur. Gunakan waktu sebelum tidur untuk bermeditasi, menenangkan pikiranmu, dan menetapkan niat yang jelas. Bayangkan dirimu dalam mimpi, sadar dan penuh kendali. Visualisasikan dirimu terbang, menjelajahi, atau menemukan jawaban atas pertanyaan terdalammu. Dengan niat yang kuat dan latihan yang konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan dalam kualitas mimpimu. Pada akhirnya, seni bermimpi adalah tentang memahami bahwa batasan hanyalah buatan pikiran. Dalam mimpi, kamu belajar untuk melampaui gravitasi, melampaui rasa takut, dan melampaui ilusi. Dan ketika kamu membawa pelajaran ini kembali ke dunia nyata, kamu menjadi pribadi yang lebih bebas, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Jadi, tutuplah matamu malam ini dengan rasa ingin tahu. Masuki dunia mimpi dengan keberanian dan keyakinan bahwa kamu adalah pencipta realitasmu, baik dalam tidur maupun dalam kehidupan nyata. Dalam setiap mimpi ada pelajaran. Dalam setiap pelajaran ada kebebasan. Dan dalam kebebasan itu, kamu menemukan dirimu yang sejati, jiwa yang tak terbatas, penuh dengan kemungkinan, dan siap untuk terbang melampaui batas apapun. Saat ini, kita telah menjelajahi setiap sudut yang membuka jalan menuju kebebasan sejati. Melampaui batasan keyakinan lama, membuka mata dengan persepsi baru, memilih cinta di atas emas, hingga menggali kedalaman mimpi dan keheningan momen sakral. Perjalanan ini bukanlah sekadar pembelajaran, tetapi sebuah undangan untuk menghidupkan potensi terdalam dalam dirimu, untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah kau bayangkan. Hidup adalah sebuah tarian antara apa yang terlihat dan yang tak terlihat, antara yang nyata dan yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa kekuatanmu bukan terletak pada apa yang bisa kamu miliki, tetapi pada apa yang bisa kamu berikan, pada cinta yang kamu tebarkan, pada keberanian untuk melampaui rasa takut, dan pada keinginan untuk terus mencari makna yang lebih dalam. Tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi setiap langkah yang diambil dengan kesadaran membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Kita adalah pencipta, bukan hanya penerima. Kita adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan kemungkinan, bukan sekadar entitas yang terjebak dalam keterbatasan dunia ini. Saat kau melangkah ke depan dari sini, ingatlah bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, tetapi menemukan kedamaian di dalamnya. Kebebasan sejati adalah tentang melihat dirimu dengan cinta, menerima dunia dengan empati, dan terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Jadi, bangkitlah setiap hari dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh rasa ingin tahu. Hadapi dunia ini dengan cinta yang tulus, bukan dengan rasa takut. Temukan kekuatan dalam keheningan, keberanian dalam keraguan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil. Hidup adalah sebuah perjalanan menuju cahaya, dan setiap momen adalah kesempatan untuk bersinar lebih terang. Jadilah cahaya itu, untuk dirimu sendiri dan untuk dunia. Biarkan setiap langkahmu menjadi pernyataan bahwa kamu tidak hanya hidup, tetapi benar-benar hidup. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati tidak ditemukan di luar dirimu. Ia telah ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Inilah waktumu. Inilah panggilan jiwamu. Terbanglah lebih tinggi dan temukan kebebasan yang selalu menjadi milikmu.